Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Senang sekali akhirnya kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran seni budaya hari ini. Baik, kita langsung saja ke materi ya. Oh ya, sebelumnya Ibu doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar walaupun melalui daring ini. Baik, kita langsung ke materi saja ya. Untuk materi pertama di semester 1 ini, kita akan mempelajari tentang menggambar model. Adapun peta kompetensi pembelajaran pada bab pertama ini, yang pertama ada konsep dan prosedur menggambar model. Kemudian yang kedua ada prinsip menggambar model. Kemudian yang ketiga ada unsur menggambar model. Kemudian yang terakhir ada alat dan bahan. Baik, kita langsung saja ke materi ya. Semangat! Ya, menggambar model. Menggambar model terdiri atas dua secara konsep, yaitu ada model dan menggambar model. Apa itu yang dinamakan dengan model? Model merupakan objek gambar yang menjadi bahan inspirasi dalam kegiatan menggambar model. Jadi model di sini adalah objeknya yang akan digambar dalam bab ini, yaitu menggambar model. Kemudian, apa itu menggambar model? Menggambar model merupakan kegiatan menggambar dengan menentukan objek gambar berupa objek 3 dimensi yang digambar atau direkam di atas bidang 2 dimensi dengan ketentuan, kemiripan atau ketepatan, bentuk, serta warna. Jadi model adalah objeknya yang akan digambar, sedangkan menggambar model adalah menggambar objek yang akan kita gambar. Seperti yang tertera pada layar kalian. Kita lanjutkan. Nah, dalam konsep dan prosedur menggambar model berikutnya, ada yang dinamakan dengan objek gambar model atau yang dinamakan dengan model itu sendiri. Objek menggambar model apa saja? Di antaranya adalah objek benda hidup, seperti halnya salah satunya kita, manusia, hewan, tumbuhan, yang dimana itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua ada benda mati, yang diantaranya yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada gelas, piring, botol, mangkuk, dan lain-lain. Kalau di sini kan contohnya terpaku pada alat-alat yang sering kita gunakan untuk makan, untuk minum gitu ya. Tapi benda mati di sini sangat luas cakupannya. Jadi kalau ibu di sini mencontohkan gelas, piring, botol, kalian bebas entah itu kaca atau misalnya tempat pensil, tas, meja belajar dan lain sebagainya yang dinamakan dengan benda mati. Selanjutnya ada unsur menggambar model. Apa saja sih unsur menggambar model? Ya, di sini unsur menggambar model terdapat 4. Satu di antaranya adalah komposisi. Ya, mungkin kalian pernah dengar kata ini di semester di kelas 7 pada semester 1. Tentu ada tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda, ada yang dinamakan dengan komposisi. Nah, ternyata di kelas 8 kita pelajari lagi tentang komposisi, yaitu komposisi adalah bagian dari salah satu unsur menggambar model ya. Nah, apa itu komposisi? Kita ingat-ingat kembali dari pelajaran kelas 7 sama saja sebetulnya bahwa komposisi adalah susunan atau tata letak objek gambar antara objek gambar yang satu dengan objek gambar yang lainnya sehingga memiliki satu kesatuan yang bentuknya harmonis. Komposisi merupakan cara mengatur susunan objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil gambar tampak menarik, harmonis, dan indah. Seperti itu. Ternyata komposisi dibagi 3 bagian. Yang pertama ada komposisi simetris, yang ketiga ada komposisi asimetris, dan yang ketiga ada komposisi sentral.
Ya, komposisi simetris adalah susunan atau objek gambar pada posisi seimbang antara sisi kanan dan kiri, baik dalam susunan bentuk maupun objeknya. Jadi kalau simetris harus sama besar, sama panjang, sama tinggi. Itu kalau simetris. Kemudian yang kedua ada komposisi asimetris. Kalau komposisi asimetris yaitu susunan objek gambar dalam posisi maupun ukuran yang tidak sama antara sisi kanan dan kiri, namun masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar objek gambar. Yang ketiga, ada komposisi sentral, merupakan susunan objek gambar pada posisi sentral atau di tengah-tengah bidang gambar sebagai pusat perhatian dengan memperhatikan proporsi bentuk dan model gambar agar tercipta adanya keseimbangan dan kesatuan antar objek gambar. Baik, selanjutnya Ibu akan perlihatkan bagaimana dalam bentuk gambar 3 jenis komposisi ini. Yang pertama yang kalian lihat ada di sebelah paling ujung kiri ya kalau di Ibu. Di situ ada komposisi simetris yang tadi menurut pengertiannya dibilang bahwa objeknya sama besar, sama panjang, sama tinggi antara keempat. Di sini ada 4 objek, kemudian dia kanan dan kiri, atas dan bawah harus terlihat seimbang. Itu komposisi simetris. Jadi semuanya harus sama. Yang kedua ada komposisi asimetris. Kalau komposisi asimetris boleh dengan bentuk yang berbeda, beda panjang, beda besar, beda tinggi, tetapi tetap memperhatikan keseimbangan. Lagi-lagi itu yang harus diperhatikan. Jadi di sini ada 4 lingkaran. Di sini ada satu yang besar, kemudian di sini di bawah ada oval, kemudian di sini ada yang sedang, kemudian yang di atas ada yang paling kecil. Tapi tetap ketika ditarik garis membentuk sebuah keseimbangan dan kesatuan. Kemudian yang terakhir ada yang dinamakan dengan komposisi sentral tadi. Nah, kalau sentral boleh berbeda bentuk dan ukuran, tetapi harus memperlihatkan ada satu posisi di mana ini merupakan posisi sentral. Jadi ada tengahnya, itu komposisi sentral. Ada yang menjadi fokusnya pada gambar tersebut. Seperti itu. Sampai di sini, semoga bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya Ibu lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di prinsip menggambar model yang kedua, ada yang dinamakan dengan proporsi. Proporsi di sini adalah perbandingan ukuran dan bentuk objek antara bagian satu dengan bagian yang lain secara ideal dan harmonis. Menggambar dengan proporsi yang tepat akan menghasilkan hasil yang ideal dan enak dipandang. Nah, lagi-lagi dalam seni itu, termasuk salah satunya seni rupa, harus memperhatikan adanya estetika atau keindahan dalam berkarya seni. Baik, di sini Ibu perlihatkan contohnya ya. Nah, ini merupakan 2 benda mati dan 1 benda hidup dengan prinsip menggambar model yaitu proporsi. Di sini ada semacam kendi untuk minum, kemudian gelas, dan ada 1 buah apel. Di sini tentu 3 benda tersebut berbeda ukuran, tetapi ketika disusun secara rapi, itu akan membentuk kesatuan yang ideal dan enak dipandang, walaupun 3 benda ini berbeda-beda ya. Seperti itu. Itu yang dinamakan dengan proporsi. Yang ketiga, kita mengenal ada yang dinamakan dengan keseimbangan. Kalian pasti udah tahu dari kata dasar seimbang, bahwasanya keseimbangan itu adalah keselarasan antara objek gambar, bidang gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan dalam menggambar model dapat diperoleh dengan cara memberikan efek perspektif pada objek gambar, sudut pandang gambar, maupun dengan cara membuat skala.
Ya, kalau kalian lihat keseimbangan. Nah, gambar di sini jelas ya, walaupun ada 3 benda yang berbeda, tetapi karena prinsip yang ketiga keseimbangan, jadi harus memperhatikan keseimbangan antara benda satu dan benda lain. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada yang dinamakan dengan kesatuan. Apa sih kesatuan itu? Kesatuan adalah penataan unsur dengan cara menggabungkan unsur satu dengan unsur lainnya berdasarkan bentuk, ukuran, maupun jenisnya, sehingga memperoleh hubungan yang sangat kuat, erat, dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, sehingga memiliki kesatuan yang tidak terpisahkan. Oke, baik. Ibu akan perlihatkan gambarnya. Nah, di sini di sebelah kiri ada gambar dengan tidak memperhatikan kesatuan. Jadi, walaupun 3 bentuk di sampingnya sudah baik, sudah tepat, sudah memperhatikan kesatuan, namun ada satu bentuk yang tidak karuan bentuknya sehingga tidak menjadi satu kesatuan. Nah, berbeda halnya dengan gambar yang di sampingnya, itu terdapat 4 bentuk yang berbeda atau 4 bidang yang berbeda, tetapi karena satu dan lainnya saling berkesinambungan, kemudian memiliki hubungan, sehingga terlihat adanya satu kesatuan. Nah, itu adalah 4 prinsip dalam menggambar model. Semoga kalian dapat memahami ya. Baik, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, tentang unsur seni rupa. Unsur menggambar model sama halnya dengan unsur seni rupa atau unsur menggambar juga. Jadi pada intinya ketika kalian menggambar, kalian juga harus memperhatikan unsur-unsur yang ada pada gambar berikut ini. Yang pertama, unsur yang paling sederhana atau unsur pertama dalam unsur seni rupa atau unsur menggambar model di sini adalah titik. Jadi pada intinya ketika kalian menggambar, setidaknya kalian pernah membuat titik paling sederhana. Kemudian yang kedua ada garis. Ada garis, jadi kalau kalian satukan dari titik-titik itu menjadi sebuah garis ya. Kalian dalam mau membuat bentuk apa, benda apa, pasti membuat garisnya terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah garis, kalian akan membentuk suatu bidang, yang dimana bidang ini adalah tampak depan, suatu bentuk yang adanya dari tampak depan saja, seperti halnya lingkaran, kemudian persegi panjang, segitiga, persegi 4, jajar genjang, dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan bidang. Jadi bidang itu hanya nampak dari depannya saja. Nah, yang keempat, beda hanya dengan bentuk. Kalau bidang hanya nampak dari depannya saja, kalau bentuk sudah bervolume. Kalau bentuk itu sudah berbentuk dari depannya, dari pinggirnya, dari bawahnya, dan lain sebagainya. Jadi terlihat dari segala arah itu bentuk. Contohnya kubus, kemudian kerucut, kemudian bola. Nah, itu yang termasuk ke dalam bentuk. Ya, semoga kalian dapat membedakan ya antara bidang dan bentuk. Kemudian yang kelima, ada yang dinamakan ruang. Nah, kalau ruang ini, kalau tadi bentuk sudah ada isinya, kalau ruang di sini sudah semakin jelas. Jadi ada volumenya, ada isinya, itu ruang. Nah, kemudian yang keenam ada warna. Di situ warna ada yang dinamakan dengan warna primer, ada warna sekunder, dan ada warna tersier. Warna primer itu termasuk warna dasar yang dimana disebutnya dengan MBK atau disingkat dengan MBK, yaitu merah, biru, dan kuning. Itu 3 warna dasar yang mungkin ketika kalian menggambar wajib kalian punyai. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan warna kalau tadi primer, yang kedua ada warna sekunder. Nah, kalau warna sekunder perpaduan dari 2 warna primer. Contoh, warna merah dan warna kuning akan menghasilkan warna orange. Nah, warna orange ini yang dinamakan dengan warna sekunder. Kemudian, warna biru dan warna kuning akan menghasilkan warna hijau. Nah, warna hijau ini adalah
warna yang termasuk warna sekunder. Jadi warna sekunder itu adalah hasil dari perpaduan dua warna primer. Kemudian yang ketiga ada yang dinamakan dengan warna tersier. Kalau warna tersier adalah satu kesatuan dari satu warna primer dan satu warna sekunder. Contohnya merah dan orange disebutnya kalau dalam warna tersier adalah orange kemerah-merahan atau misalnya biru keungu-unguan. Jadi kalau yang tersier hasil dari satu warna primer dan warna sekunder. Itu ternyata banyak sekali macam warna ya. Tolong diingat baik-baik. Kemudian yang kedua terakhir ada tekstur. Tekstur itu halus kasarnya bidang datar. Contoh ketika kalian memegang meja, ketika kalian memegang meja pasti akan ada tekstur yang dihasilkan. Atau misalnya memegang buku, apakah buku menurut kalian halus atau misalnya dalamnya karena masih baru halus. Nah, tekstur itu berkenaan dengan halus atau kasarnya suatu benda. Itu tekstur. Kemudian yang terakhir ada yang dinamakan dengan gelap terang. Seperti namanya, gelap terang tentunya ada bagian benda yang gelap dan ada bagian benda yang terlihat terang. Seperti pada gambar yang bisa kalian lihat, bahwa dalam tiga benda tersebut ada yang bagian terang dan ada yang bagian gelap. Ini biasanya ketika kalian menyimpan di suatu tempat yang mungkin terdapat cahaya, pasti benda tersebut ada yang bagian terang dan ada yang bagian gelap. Nah, itu biasanya menggunakan teknik arsir, tapi kita belum ke situ ya. Kita baru akan mengenal dari unsur seni rupa itu. Tolong diingat-ingat dan jangan sampai dilupa ya tentang unsur seni rupa tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan menerangkan poin terakhir dari bab ini, yaitu tentang alat dan bahan menggambar. Ibu rasa ini sih kalian sudah tahu bahkan sejak TK atau PAUD lah ya. Kalau alat dan bahan menggambar diantaranya adalah seperti pada gambar, ada pensil juga boleh HB, boleh 2B, boleh B, itu tergantung kepentingan kalian akan menggambar seperti apa. Kemudian yang kedua ada penghapus, yang ketiga ada kertasnya atau buku gambar, boleh. Kemudian ada pensil warna, ada krayon, dan ada juga cat air. Jadi menggambar tidak semata-mata hanya untuk yang teknik kering. Jadi kalian bisa menggunakan cat air, cat poster dalam menggambar juga. Hanya mungkin itu lebih menjurusnya ke teknik melukis ya, tapi tidak apa-apa jika kita ingin menggunakan tekstur cair dalam menggambar model. Jadi itu yang bisa Ibu sampaikan dalam mata pelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Semoga kalian memperhatikan baik-baik. Ibu tahu masih banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian mata pelajaran hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.